Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Amma ba'du. Berjumpa lagi di channel Omar Belajar Bicara. Kali ini kita akan membahas bagaimana pentingnya sholat berjamaah dan takbiratul ula bersama imam. Maksudnya tidak ketinggalan takbir bersama imam. Pada suatu waktu dikisahkan ada seorang sahabat, ia seorang penulis buku yang sedang menulis buku yang hampir selesai dalam penulisan kisah terakhirnya. Tiba-tiba terdengar suara azan, maka dihentikannya seketika penulisan buku tersebut. Yang padahal tinggal beberapa penulisan kata lagi, selesailah buku itu. Tapi ia katakan di dalam hatinya, jikalau aku teruskan penulisan buku ini hingga aku melalaikan panggilan azan, maka haram apa yang dimakan oleh anak istriku. Saking takutnya sahabat terdahulu dengan panggilan suara azan dan mereka mengagung-agungkan sholat, begitulah cara mereka menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu terlambat dalam sholatnya, dan ia tiba ketika imam telah ruku. Maka setelah sholat beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia berkata, "Ya Rasulullah, gara-gara bisnisku, gara-gara perdaganganku, aku tertinggal takbiratul ula bersama imam." Maka Abdurrahman bin Auf berkata, "Semua keuntunganku hari ini akan aku sedekahkan untuk menebus takbiratul ulaku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wahai Abdurrahman, sesungguhnya takbiratul ula itu lebih baik daripada dunia beserta isinya." Maka menangislah Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hanya karena tertinggal takbiratul ula saja. Dewasa ini kita ketika azan berbunyi terkadang masih saja santai-santai dan menunda-nunda. Padahal hal yang seperti inilah yang menimbulkan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sahabat radhiyallahu anhu. Bahkan banyak sekali keuntungan daripada mengutamakan sholat berjamaah ini. Dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah 27 derajat lebih utama daripada sholat sendirian. Ini disebutkan di hadis riwayat Malik, Bukhari, Muslim, Tirmizi, dan Nasa'i dari kitab At-Taghrib. Faidah daripada sholat berjamaah yang disebutkan daripada hadis di atas, jika seseorang mengerjakan sholat dengan niat ingin memperoleh pahala, janganlah mengerjakannya di rumah, tapi hendaknya mengerjakannya dengan berjamaah di masjid. Tanpa bersusah payah, ia akan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar daripada ia mengerjakannya di rumah dengan sendirian. Siapakah yang lebih suka mengambil 1 rupiah daripada mendapatkan uang 27 atau 28 rupiah? Hanya saja dalam masalah agama, keuntungan sebesar ini tidak diperhatikan. Hal itu tidak lain karena kita tidak memperhatikan agama dan kita tidak menganggap keuntungan agama sebagai keuntungan. Sepanjang hari kita bertebaran mengerjakan perniagaan dunia demi mengejar keuntungan 1 atau 2 sen saja. Sedangkan perniagaan akhirat yang keuntungannya 27 kali lipat, kita menganggapnya sebagai suatu musibah. Pergi untuk sholat berjamaah ke masjid dengan meninggalkan toko dianggap sebagai suatu kerugian. Menutup toko ketika itu membuat hati tidak enak. Namun bagi mereka yang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini janji-janjinya dan menghargai pahalanya, tidak akan mengemukakan alasan sepele seperti ini. Selain mendapatkan pahala 27 kali lipat tadi, ada lagi keuntungan lain yang disebutkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa sholat berjamaah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya 2 kebebasan, yaitu bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik." Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Taghrib.
Faedahnya di sini, seseorang yang sholat dengan ikhlas selama 40 hari dan menyertai sholat mulai imam membaca takbir, maka ia tidak akan dimasukkan ke neraka dan tidak masuk golongan orang munafik. Orang munafik adalah orang yang menampakkan dirinya sebagai seorang muslim tetapi menyimpan kekufuran di dalam hatinya. 40 hari memiliki makna khusus yang dapat menyebabkan suatu perubahan sebagaimana bayi dalam kandungan selama 40 hari. Pertama berubah dari air mani menjadi segumpal darah. 40 hari berikutnya terjadi perubahan-perubahan lain sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis. Oleh karena itu para ahli tasawuf mementingkan masa 40 hari. Betapa beruntung orang yang selama bertahun-tahun tidak pernah tertinggal takbiratul ula. Bahkan dari keuntungan lainnya disebutkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu dengan baik lalu pergi ke masjid dan ia mendapati orang-orang telah selesai sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya pahala seperti pahala orang yang sholat berjamaah tanpa sedikit pun mengurangi pahala mereka. Dikutip dari hadis riwayat Abu Daud, Nasai, Hakim dari kitab At-Taghrib. Betapa besar karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha sholat berjamaah saja kita sudah mendapatkan pahala berjamaah. Meskipun kita tidak mendapatkan sholat berjamaah, siapa yang rugi jika kita mengabaikan kesempatan seperti itu? Dari hadis ini, kita mengetahui bahwa janganlah kita mengurungkan pergi ke masjid karena hanya mengira sholat berjamaah sudah selesai. Jika kita pergi ke masjid dan mendapatkan sholat berjamaah telah selesai, kita tetap akan mendapatkan pahala berjamaah. Kecuali jika kita telah meyakini sebelumnya bahwa sholat berjamaah sudah selesai, maka tidak ada maknanya pergi ke masjid. Dikatakan daripada Sayyidina Qubats bin Asam al-Laitsi radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholatnya dua orang dengan berjamaah, yang salah seorang dari keduanya menjadi imam, lebih baik dan disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 4 orang sholat sendiri-sendiri. Sholatnya 4 orang berjamaah lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 8 orang sholat sendiri-sendiri. Sholatnya 8 orang yang diimami salah seorang dari mereka lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada 100 orang sholat sendiri-sendiri. Begitulah disebutkan dalam hadis riwayat Bazar Tabrani dari kitab At-Taghrib. Dalam hadis yang lain dikatakan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala menyukai jamaah yang besar daripada jamaah yang lebih kecil. Faidahnya, sebagian orang merasa cukup sholat berjamaah di rumah atau di toko dengan 2 atau 4 orang. Orang seperti ini mendapatkan 2 kerugian. Pertama, tidak mendapat pahala saat berjamaah di masjid. Kedua, mereka terhalang dari pahala yang disebabkan banyaknya peserta sholat berjamaah. Lebih banyak orang yang berjamaah akan lebih cintai Allah Subhanahu wa taala jika kita melakukan suatu pekerjaan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita melakukannya dengan cara yang paling disukai olehnya. Bahkan dalam sebuah hadis menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala suka jika melihat 3 hal, yakni saf salat berjamaah, orang yang salat tengah malam atau salat tahajud, dan orang yang mau maju ke medan perang fi sabilillah. Dikutip dari kitab Jami'us Saghair. Dikatakan pula dari Sayyidina Sal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang selalu berjalan ke masjid dalam kegelapan malam dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Sebagaimana pahala pergi ke masjid di malam yang gelap gulita di dunia akan diketahui pada saat suasana kiamat yang mengerikan ada di hadapan kita. Dan setiap orang dikepung oleh musibah. Balasan kesusahan pergi ke masjid akan kita dapatkan ketika sebuah cahaya yang jauh lebih terang daripada matahari bersama kita. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada hari kiamat, orang-orang yang pergi ke masjid ketika malam gelap gulita akan duduk di atas mimbar dari nur tanpa rasa takut. Padahal
Saat itu seluruh manusia sedang berada dalam ketakutan. Dalam hadis lain menyebutkan bahwa pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, "Di manakah tetangga-tetanggaku?" Malaikat bertanya, "Siapakah tetangga-tetanggamu?" "Ya Allah." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tetangga-tetanggaku adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid." Diriwayatkan bahwa tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala ialah masjid, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Hadis lain menyebutkan pula bahwa masjid adalah taman-taman surga dari kitab Jami' Us-Saghir. Dalam hadis sahih disebutkan bahwa Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kamu melihat seorang yang selalu pergi ke masjid, maka bersaksilah bahwa ia adalah seorang mukmin." Kemudian beliau membaca, "Innama ya'muru masyajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir." Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat At-Taubah nomor 18. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, mengerjakan wudhu dengan susah payah, melangkah kaki pergi ke masjid, dan duduk menunggu sholat selepas sholat adalah penghapus dosa. Semakin jauh jarak seorang menuju ke masjid, maka semakin banyak pula pahala yang akan diperolehnya. Karena setiap langkahnya menuju masjid akan dihitung sebagai pahala. Oleh karena itu, diriwayatkan bahwa jika pergi ke masjid, para sahabat radhiyallahu anhum memperpendek langkah-langkah mereka. Maksudnya memperlambat langkah-langkahnya daripada rumah menuju ke masjid agar mendapatkan banyak lagi pahala. Hadis lain menyebutkan bahwa ada 3 hal yang jika kita mengetahui pahalanya, maka kita akan berebut untuk mendapatkannya, yaitu azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan sholat di saf pertama. Nah, sebenarnya kalau mau kita ketahui, pahala daripada mengumandangkan azan, pergi ke masjid ketika terik matahari, dan sholat di saf pertama itu sangat besar. Apabila kita mengetahui dan secara cash diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala tersebut, maka kita akan berbondong-bondong untuk berlari ke masjid saat azan berbunyi dan berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sholat di awal waktu. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan berbagai pahala kepada kita yang menunaikan perintah-perintahnya, Allah Subhanahu wa taala juga murka dan memberikan ancaman kepada kita yang mengabaikan perintah-perintahnya. Janji pahala yang tidak terhingga atas ketaatan kepadanya benar-benar merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba hanya layak menerima teguran atas kekeliruannya, ia tidak berhak menerima hadiah atas ketaatannya. Karena seorang hamba memang harus selalu menaati perintah tuannya. Jika seorang hamba dihukum karena melanggar aturan dari tuannya, sebesar apapun hukuman yang ditimpakan kepadanya, hal itu sudah pada tempatnya. Sebab adakah kesalahan yang lebih besar bagi seorang hamba melebihi mengingkari perintah tuannya? Tidak seharusnya ada peringatan dan teguran secara khusus terlebih dahulu sebelum datangnya hukuman. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kepada kita, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan bermacam-macam cara telah memberikan berbagai peringatan tentang kerugian yang akan menimpa kita dalam meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala jika kita mengabaikan perintah-perintahnya. Dan seandainya kita tidak mau mengambil pelajaran, maka kitalah yang akan rugi. Sebagaimana disebutkan dari sebuah hadis, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima." Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Apakah uzurnya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Takut atau sakit." Disebutkan pula dalam sebuah hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mendengar azan dan tidak memenuhinya tanpa ada uzur, maka sholat yang dikerjakannya tidak akan diterima."
Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, apakah uzurnya Rasulullah? Beliau menjawab, takut atau sakit. Maksud daripada tidak akan diterima sholatnya ialah ia tidak mendapat pahala dan anugerah dari sholatnya, meskipun kewajibannya telah tertunaikan. Inilah makna hadis-hadis yang lafaznya la salata, yang artinya tidak ada sholat, dikatakan tidak ada sholat, sebab keutamaan sholat yang seharusnya ada yaitu sebagai penyebab pahala dan anugerah tidak terdapat dalam sholatnya. Inilah pendapat Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi. Sedangkan sebagian sahabat radhiyallahu anhum dan sebagian tabi'in rahmatullah alaihim berdasarkan hadis-hadis ini berpendapat bahwa meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur itu haram dan sholat berjamaah itu fardu, sehingga banyak ulama dan berpendapat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah tidak sah sholatnya. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, walaupun sholatnya sah, tetapi mereka berdosa karena meninggalkan perintah berjamaah. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis bahwa ia berdosa karena mengingkari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ia berkata, barang siapa mendengar azan lalu ia tidak sholat berjamaah, berarti ia tidak menghendaki kebaikan dan tidak dikehendaki mendapatkan kebaikan. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa mendengar azan lalu tidak sholat berjamaah, maka lebih baik dituangkan timah mendidih ke lubang telinganya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sungguh keras kedisiplinan para sahabat tabi'in dan orang-orang soleh terdahulu mengenai sholat berjamaah di masjid. Sementara kita pada hari ini saat azan berkumandang masih saja sibuk dengan pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita di toko serta kesibukan-kesibukan lainnya pada diri kita, sehingga kadang kita acuh tak acuh dan kita tinggalkan sebagaimana pentingnya sholat berjamaah di masjid dan azab-azab yang akan datang kepada kita bila meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan dalam hadis yang lain dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku ingin menyuruh pemuda-pemuda agar mengumpulkan beberapa ikat kayu bakar untukku, lalu kudatangi orang-orang yang sholat di rumah mereka tanpa uzur, dan kubakar rumah-rumah mereka sedangkan mereka di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dari kitab At-Taghrib. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW amat menyayangi umatnya sehingga beliau tidak tega melihat umatnya ditimpa kesulitan sekecil apapun. Namun demikian betapa marahnya beliau pada mereka yang mengerjakan sholat fardu di rumah tanpa uzur, sampai beliau menyatakan keinginan membakar rumah mereka sebagai ancaman. Sebagaimana juga kita ketahui kisah-kisah sholatnya orang-orang soleh terdahulu, yang semua orang tahu siapa Imam Abu Yusuf rahmatullah alaihi. Ia adalah seorang ulama, juga seorang qadi qudhat atau hakim tertinggi. Meskipun selalu sibuk dengan urusan keilmuan dan pengadilan, setiap hari ia sempat sholat sunnah 200 rakaat. Masya Allah. Dikisahkan juga dari Syekh Muhammad bin Nasr rahmatullah alaihi, adalah seorang muhaddis terkenal. Kekhusyuannya dalam sholat tidak ada bandingannya. Pernah ketika ia sedang sholat, seekor lebah menyengat dahinya hingga berdarah. Namun ia tetap tidak bergerak dan kekhusyuannya tidak terganggu sedikit pun. Dikatakan jika ia berdiri dalam sholat, ia tidak bergerak sedikit pun seperti kayu yang ditancapkan. Ya Allah, coba saja kita dalam sholat masih saja kadang lihat sana lihat sini, bergerak sana bergerak sini. Sementara orang-orang soleh terdahulu seperti kayu menancap, tidak bergerak sedikit pun. Masya Allah. Walaupun hampir disengat lebah, dipanah, mereka tetap tegap dalam sholatnya. Sebagaimana juga Syekh Baki bin Mukhalat rahmatullah alaihi menghatamkan satu khataman Al-Quran dalam 13 rakaat tahajud dan witirnya setiap malam. Sebagaimana juga Syekh Hannad rahmatullah alaihi adalah seorang muhaddis, seorang muridnya mengatakan bahwa dia selalu menangis. Suatu ketika dia mengajar kami di pagi hari. Sesudah mengajar, dia berwudu lalu salat sunnah hingga tergelincir matahari. Kemudian dia pulang sebentar ke rumahnya dan kembali lagi untuk mengimami salat zuhur. Setelah selesai salat zuhur, dia langsung salat sunnah hingga asar. Selanjutnya dia mengimami salat asar dan membaca Al-Quran hingga waktu maghrib. Seusai maghrib,
Murid tersebut pulang ke rumahnya dan berkata kepada tetangga Syekh Hanad rahmatullah alaihi, aku betul-betul takjub dengan ibadahnya. Dia betul-betul ahli ibadah. Para tetangganya berkata, beliau sudah biasa melakukannya selama 70 tahun. Masya Allah. Jika engkau melihat ibadahnya malam hari, maka engkau akan lebih takjub lagi. Syekh Masruq rahmatullah alaihi adalah seorang muhadis. Istrinya berkata, Masruq selalu mengerjakan sholat dengan rakaat yang sangat panjang, sampai kedua betisnya bengkak-bengkak, sehingga saya menangis di belakangnya karena kasihan melihat keadaannya. Diriwayatkan bahwa Syekh Sa'id bin Musayyid rahmatullah alaihi selama 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Masya Allah. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Muqtamir rahmatullah alaihi mengerjakan hal itu selama 40 tahun. Imam Ghazali rahmatullah alaihi meriwayatkan dari Syekh Abu Talib Maki rahmatullah alaihi bahwa menurut riwayat yang mutawatir ada sekitar 40 tabi'in yang biasa mengamalkan sholat subuh dengan wudhu sholat isya selama bertahun-tahun, rata-rata 40 tahun. Dari kitab Ithaf. Dari Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi juga terkenal dengan amalan seperti itu selama 30, 40 atau 50 tahun sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Perbedaan bilangan ini disebabkan perbedaan riwayat, bergantung pada lamanya pengetahuan masing-masing perawi. Diriwayatkan bahwa kebiasaannya hanya tidur sebentar di waktu siang. Dia mengatakan tidur siang itu diperintahkan dalam hadis. Dikisahkan bahwa kebiasaan Imam Syafi'i rahmatullah alaihi menghatamkan Al-Quran 60 kali pada bulan Ramadan dalam sholat. Seorang berkata, aku pernah tinggal bersama Imam Syafi'i rahmatullah alaihi beberapa hari. Kulihat beliau tertidur dalam hanya sebentar. Kulihat beliau tidur malam hanya sebentar. Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihi biasa sholat sunnah 300 rakaat setiap hari. Setelah ia dipenjarakan oleh raja dan disiksa dengan cambuk hingga lemah, ia mengurangi sholatnya menjadi 150 rakaat setiap hari. Ketika itu umurnya kurang lebih 80 tahun. Dikisahkan bahwa Syekh Abu Adhab Sulami rahmatullah alaihi selalu berpuasa siang hari dan menangis malam hari selama 40 tahun. Selain kisah-kisah di atas, masih ada ribuan kisah amal mereka yang telah diberi taufik seperti yang tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Sebagai contoh dan teladan bagi kita, kisah-kisah di atas sudah mencukupi. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya memberi taufik kepada saya dan para membaca untuk meniru jejak para solehin ini. Amin. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir melihat sifat sholatnya para orang-orang soleh terdahulu mungkin jauh daripada sifat sholatnya kita. Sementara kita hari ini untuk melaksanakan 17 rakaat saja kadang sering lalai, bahkan kita lambat-lambatkan. Masya Allah, jauh daripada kisah orang-orang soleh terdahulu. Sementara orang-orang soleh terdahulu rasa takutnya terhadap agama dan alam akhirat jauh di atas kita. Sementara kita hari ini banyak melalaikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana seperti tidak ada takutnya kita terhadap alam akhirat yang akan mendatangi kita kelak. Demikian adalah kisah-kisah pendek mengenai salatnya orang-orang soleh terdahulu yang sebagaimana kita ketahui bahwa kelak amalan pertama yang kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya, maka akan diterima. Maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya atau tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya. Hadis riwayat Tabarani dari kitab At-Taghrib. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman ke seluruh pemimpin wilayah. Sungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barang siapa menyia-nyiakan sholatnya, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lainnya. Sebagaimana dalam hadis di atas dan pengumuman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, makna dengan hadis lain yang menyatakan bahwa setan selalu takut pada seorang muslim selama ia menjaga dan menyempurnakan sholatnya. Karena rasa takutnya itu, setan tidak begitu berani menyesatkan.
Tetapi ketika ia mengabaikan sholatnya, setan semakin berani kepadanya. Setan akan menyesatkan lalu memperdayainya sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa besar. Inilah maksud firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut nomor 45 yang penjelasannya akan disampaikan nanti dari Sayyidina Abdullah bin Abi Qatadah radhiyallahu anhu dari ayahnya radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri ialah seorang yang mencuri sholatnya. Sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ia mencuri sholatnya? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Darami, Ahmad, Tabrani dan Ibnu Khuzaimah dari kitab At-Targhib. Kandungan hadis di atas juga banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Pertama, hendaknya diperhatikan bahwa mencuri itu sendiri sudah merupakan perbuatan yang hina, dan orang yang mencuri akan dipandang orang yang hina. Kedua, dalam pencurian ada bentuk pencurian yang paling hina, yaitu tidak menyempurnakan ruku' dan sujud ketika sholat. Seperti sabda baginda Nabi SAW di atas, Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan bahwa baginda Rasulullah SAW pernah memandang ke langit lalu bersabda, kini waktunya ilmu akan dicabut dari dunia. Pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada baginda Nabi SAW bagaimana ilmu dicabut dari dunia. Sayyidina Ziyad radhiyallahu anhu bertanya, bagaimana ilmu akan dicabut sedangkan kita masih membaca Al-Quran dan kami juga mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kami, dan anak-anak kami akan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, dan begitu juga seterusnya. Baginda Nabi SAW sabda, wahai Ziyad, dulu aku menganggapmu sebagai orang yang paham. Kaum Yahudi dan Nasrani juga mengajarkan Taurat dan Injil. Apakah hal itu memberikan faedah kepada mereka? Setelah mendengar hadis ini, seorang murid Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu pergi kepada Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu, lalu membacakan hadis Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu tersebut padanya. Sayyidina Ubadah radhiyallahu anhu berkata, Abu Darda benar, maukah aku beritahu yang pertama kali akan dicabut dari dunia? Yang pertama kali akan dicabut adalah khusyuan dalam salat. Kelak engkau akan melihat di dalam suatu masjid yang penuh dengan jamaah, tidak ada seorang pun yang khusyuk dalam salatnya. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu yang dikenal sebagai penyimpan rahasia Nabi berkata, yang pertama kali akan dicabut dari dunia ialah khusyuk dalam salat. Dari kitab Darul Mansur. Sebuah hadis menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memperdulikan salat seorang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis lain menyebutkan ada seorang yang salat selama 60 tahun namun tidak ada satupun salatnya yang terima Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Karena kadangkala dalam salat dia rukuknya sempurna tapi sujudnya tidak sempurna, atau sujudnya sempurna tapi rukuknya tidak sempurna. Syekh Mujaddid Al-Filsani rahmatullah alaihi menulis dalam surat-suratnya tentang pentingnya menjaga salat. Dia menulis banyak hal dalam surat-suratnya. Yang salah satu di antaranya menyebutkan bahwa kita hendaknya sungguh-sungguh memperhatikan masalah merapatkan jari-jari tangan ketika sujud dan merenggangkannya ketika ruku'. Aturan syariat merapatkan dan merenggangkan jari dalam sholat bukannya tidak ada manfaatnya, bahkan amat penting kita memperhatikan adab-adab yang seolah-olah kecil ini. Dia menulis bahwa menumpukan pandangan ketika berdiri ke tempat sujud, ketika rukuk ke kaki, ketika sujud di hidung, dan ketika duduk ke tangan. Ini menyebabkan khusyuan dalam sholat dan memudahkan mendapatkan ketawajuan. Jika adab-adab yang dianggap kecil ini saja bermanfaat bagi kita, bagaimana dengan adab-adab yang sunnah yang lebih besar? Tentu manfaatnya jauh lebih besar pula. Bahkan para ahli tasawuf mengatakan bahwa ada 12.000 keutamaan dalam sholat yang disimpan Allah Subhanahu wa taala dalam 12 perkara. 12 perkara itu penting sekali untuk dijaga supaya sholat menjadi sempurna dan kita mendapatkan faedah yang penuh darinya. 12 perkara itu ialah yang pertama ilmu atau sabda baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu amal yang sedikit tetapi dilakukan dengan ilmu lebih baik daripada amal yang banyak tanpa ilmu. Yang kedua wudu. Yang ketiga pakaian. Yang keempat waktu. Yang kelima menghadap kiblat. Yang keenam niat. Yang ketujuh membaca takbir pertama atau takbiratul ihram. Yang kedelapan berdiri. Yang kesembilan membaca Al-Quran. Yang ke-10 ruku. Yang ke-11 sujud. Dan yang ke-12 duduk dalam tahiyat atau penyempurnanya adalah ikhlas. Dari ke-12 perkara itu, setiap perkara memiliki 3 bagian penting.
Yang pertama, ilmu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Mengetahui yang fardu atau rukun dan yang sunnah secara jelas. Mengetahui jumlah fardu atau rukun dan sunnah dalam waktu dan sholat. Mengetahui cara menghadapi tipu daya setan dalam sholat. Wudhu. Terdapat 3 perkara yang harus diperhatikan. Sebagaimana kita membersihkan anggota wudhu, hendaknya kita membersihkan hati dari iri dan dengki. Menjaga anggota badan kita dari perbuatan dosa. Jangan terlalu banyak atau jangan terlalu sedikit dalam menggunakan air. Pakaian. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Diperoleh dengan cara yang halal, suci dari najis, sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah SAW, yaitu tidak melebihi mata kaki dan tidak menunjukkan kesombongan. Yang keempat, waktu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Memperhatikan posisi matahari, bintang-bintang, dan lain-lain supaya mengetahui waktu yang tepat pada zaman kini sebagai gantinya adalah jam. Memperhatikan azan. Hati senantiasa memikirkan waktu sholat, jangan sampai terlewat tanpa disadari. Menghadap kiblat. Secara zahir, badan menghadap kiblat. Hati menghadap Allah Subhanahu wa taala sebab dialah kiblat bagi kita. Menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh adab. Niat. Sadar akan sholat apa yang akan dikerjakan, berdiri di hadapan Allah dengan merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui keadaan hati kita. Takbiratul ihram, yaitu melafazkan takbir dengan benar. Mengangkat tangan sampai ke telinga atau sebagai isyarat bahwa kita membuang ke belakang apa saja selain Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati ketika mengucapkan takbir Allahu Akbar. Qiyam atau berdiri. Pandangan selalu tertuju ke tempat sujud, betul-betul merasa sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan memperdulikan urusan yang lain. Perumpamaan orang yang perhatiannya ke sana sini dalam sholat adalah seperti orang yang bersusah payah memohon kepada para penjaga istana untuk dapat menghadap raja. Namun ketika ia berada di atas raja dan raja memberikan perhatian kepadanya, ia malah melihat ke sana kemari. Bagaimana mungkin raja akan memperhatikannya? Qiraat atau bacaan Al-Quran. Membaca dengan tartil dan tajwid yang benar, merenungkan maknanya, berusaha mengamalkan apa yang telah dibaca. Ruku, meluruskan punggung ketika ruku, tidak terlalu ke bawah dan terlalu ke atas. Atau para ulama mengatakan bahwa 3 anggota badan, yaitu kepala, punggung, dan pinggul, hendaklah lurus dan rata. Membaca jari-jari, membuka jari-jari tangan, dan memegang lutut dengan kokoh. Membaca tasbih penuh rasa ta'zim. Sujud, letak tangan sejajar dengan telinga. Menegakkan siku-siku tangan, membaca tasbih dengan penuh rasa ta'zim. Qa'dah atau duduk, itu menegakkan telapak kaki kanan dan menduduki telapak kaki kiri. Membaca doa tasyahud dengan meresapinya, karena di dalamnya mengandung salam kepada baginda Nabi SAW. Dan terdapat doa untuk saudara-saudara muslim dan para malaikat. Ketika mengucapkan salam ke kanan dan kiri, diniatkan untuk memberi salam kepada seluruh manusia yang ada di kanannya dan seluruh manusia yang ada di kirinya. Ikhlas. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Salat semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa salat kita adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala. Sebagaimana juga kita ketahui dalam kisah keadaan sholat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abdullah bin Zubair, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain menceritakan tentang sholatnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum. Jika mereka telah berdiri tegak untuk sholat, mereka laksana kayu yang terpaku ke bumi. Mereka tidak bergerak sedikit pun selain bergerakan sholat. Dari kitab Tarikhul Khulafa, para ulama telah menulis bahwa Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mempelajari sholat dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mempelajarinya langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Salat sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW telah diikuti oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan salat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu diikuti oleh Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma. Syekh Tasabit rahmatullah alaihi berkata, jika Sayyidina Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhum berdiri salat, ia laksana kayu yang ditancapkan ke bumi. Seseorang berkata, demikian lama Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma sujud tanpa gerak sedikit pun, sehingga burung-burung hinggap tenang di atas punggungnya. Ia pernah ruku selama semalam suntuk hingga subuh. Kadangkala ia menghabiskan malamnya hanya dengan sujud. Pernah ketika terjadi pertempuran, Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma sedang sholat di dalam masjid. Tiba-tiba dinding masjid terkena peluru batu yang menyebabkan sebagian bongkahan dindingnya melayang di antara janggut dan lehernya. Namun, ia tidak goyah dan tidak memendekkan ruku serta sujudnya. Pada saat lain, ketika ia sedang sholat, anaknya yang bernama Hasim tidur di sisinya. Tiba-tiba seekor ular terjatuh dari atap dan membelit anaknya. Anak itu menjerit, sehingga seisi rumah panik dan berlarian mendatanginya. Akhirnya mereka berhasil membunuh ular itu. Tapi Sayyidina Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma tetap tenang dalam sholatnya. Setelah salam ia bertanya, tampaknya ada keributan, apakah yang telah terjadi? Istrinya menjawab, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Anak ini hampir mati, tapi engkau tidak mengetahuinya. Ia menyahut, celakalah kamu jika kau memperhatikan hal lain dalam sholatku, maka bagaimanakah sholatku? Dari kitab Hidayah dan lainnya. Pada akhir zaman kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia ditikam belati yang menyebabkan wafatnya. Darah terus mengalir dari lukanya sehingga ia sering tidak sadarkan diri. Meskipun begitu keadaannya, jika orang mengatakan kepadanya bahwa waktu sholat telah tiba, ia segera mengerjakannya dalam keadaan seperti itu. Ia berkata, tidak ada bagian dalam Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sering sholat sepanjang malam dan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Dari kitab Mutaqab Kanzul Umal. Sedangkan kebiasaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jika tiba waktu sholat, tubuhnya akan bergetar dan wajahnya menjadi pucat. Seorang bertanya, mengapa keadaanmu menjadi seperti ini? Ia menjawab, telah tiba saatnya bagiku untuk menunaikan amanat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadaku. Yang langit, bumi dan gunung tidak mampu memikulnya. Seorang bertanya kepada Syekh Khalaf bin Ayub rahmatullah alaih, apakah lalat-lalat tidak mengganggumu ketika sholat? Ia menjawab, seorang penjahat yang dicambuk polisi, ia akan berusaha bersabar tanpa bergerak sedikit pun. Dan ia membanggakan diri dengan berkata, meskipun aku dipukul, aku tidak bergerak sedikit pun. Lalu bagaimana dengan diriku jika aku berdiri di hadapan Robku, lalu aku terganggu hanya karena seekor lalat? Sewaktu akan mendirikan sholat, Syekh Muslim bin Yasar rahmatullah alaih berkata kepada keluarganya, teruskanlah pembicaraan kalian, aku tidak akan tahu apa yang kalian bicarakan. Suatu ketika ia sholat di Masjid Jami' Bashrah. Tiba-tiba sebagian tembok masjid runtuh. Orang-orang pun berlarian dan ribut berkumpul di sana. Tetapi ia tidak mengetahui apapun yang terjadi. Syekh Hatim Asman rahmatullah alaih ditanya tentang bagaimana keadaan sholatnya. Ia menjawab, jika waktu sholat tiba, setelah berwudu akan berjalan ke tempat sholat. Lalu aku duduk sejenak hingga seluruh tubuhku tenang. Kemudian aku berdiri memulai sholat. Saat itu kubayangkan Ka'bah berada di depanku dan kakiku seolah-olah berada di atas sirat. Surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan terbayang malaikat pencabut nyawa berdiri di belakangku. Aku merasa inilah sholatku yang terakhir. Selanjutnya aku berusaha mengerjakan sholat dengan khusyuk dan khudu. Dan aku berada di antara kedua perasaan, yaitu takut dan harap apakah sholatku ini diterima atau tidak. Dari kitab Ihya Ulumuddin. Sementara dari Sayyidina Abdullah bin Qurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya, maka buruk juga seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabarani dari kitab At-Taghrib. Ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan pengumuman ke seluruh pemimpin wilayah. Sungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat.
Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama dan yang lainnya. Alhamdulillah, demikianlah telah kita dengar taklim ini. Semoga Allah berikan kita kepahaman atas agama dan Allah istiqomahkan kita dalam amal-amal agama. Segala kurangan datang daripada saya dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.